Baik anak-anak muda, itu kesaksian singkat dari seorang anak muda, yaitu Del Cairo. Kalau kita melihat video tadi, anak muda ini dia menghabiskan masa mudanya dengan melakukan dosa atau kejahatan. Kejahatan yang dia lakukan adalah kemabukan, kejahatan yang dia lakukan adalah narkoba, kejahatan yang dia lakukan adalah berkelahi, bahkan sampai dia rencana untuk melakukan pembunuhan. Dan ketika semua yang dia rencanakan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia ditangkap dan dipenjara. Dan ketika dia masuk kepada penjara, dan di situ ketika dia keluar, dia mengambil satu komitmen, dia berjanji untuk mau berubah. Tapi yang dia katakan itu tidak benar. Akhirnya apa? Dia terjatuh kepada hal yang sama. Dia terjatuh lagi kepada dosa atau kejahatan. Dia membuat onar, dia membuat kekacauan di sekolahnya. Dia berkelahi di sekolahnya. Akhirnya apa? Dari sekolah harus mengeluarkan dia. Jadi kalau kita melihat video tadi, dia bersyukur bahwa ada teman-teman di sekitar dia yang mau merangkul dia, yang mau menasehati dia, yang mau menegur dia, yang memberikan motivasi bagi dia untuk dia harus bangkit kembali. Dan akhirnya apa? Dia bangkit kembali. Dan anak muda, di sini kita melihat bahwa kenapa anak muda ini dia harus jatuh di dalam dosa, dia harus melakukan setiap kejahatan yang dia lakukan, adalah dia memiliki akar kepahitan atau dendam. Dia memiliki akar kepahitan atau dendam terhadap siapa? Terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya. Mengapa dia dendam dan punya kepahitan kepada orang tuanya? Karena dia tidak mendapatkan perhatian atau dia tidak mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya daripada orang tuanya. Akhirnya apa? Jalan satu-satu yang dia ambil untuk bisa memuaskan dia punya kehidupan, memuaskan dia punya keinginan, dia punya diri adalah dengan dia terjerumus di dalam dosa atau kejahatan. Tapi dia tidak tahu bahwa akhir daripada kejahatan ada hukumannya. Pemerintah, kalau kita melakukan kejahatan, kita pasti dihukum. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan undang-undang. Kalau kita melakukan kejahatan, pasti kita dihukum. Dan begitu pun dalam kerohanian kita. Ketika kita melakukan kejahatan, pasti kita juga akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dan kita berpikir bahwa anak muda Del Cairo ini dia bersyukur ketika dia melakukan kejahatan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Kalau pada saat itu dia sedang melakukan kejahatan, dia sedang mabuk, dia sedang melakukan narkoba di situ, ketika dia minum obat-obat terlarang itu, dan pada saat itu mungkin dia jatuh dan dia mati, dia belum sempat untuk minta pengampunan daripada Tuhan, tapi dia sudah mati. Tapi Tuhan masih menyayangi dia, Tuhan masih mengeringkan dia. Orang-orang di sekitar, sahabat
janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini Tuhan yang berfirman, yang berkata langsung kepada kita bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu itu anak muda ini, dia Faro, dia tidak mau memberikan pengampunan bagi orang tuanya. Akhirnya apa? Dia melampiaskan dendamnya itu kepada hal-hal yang jahat. Tapi firman Tuhan bilang, ketika orang melakukan sesuatu yang jahat terhadap kita, mungkin orang tidak suka terhadap kita, mungkin teman, sahabat kita di kampus, di sekolah, di tetangga sekitar kita tidak suka dengan kita, atau mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin menyakiti hati kita. Jangan pernah kita simpan kepahitan atau dendam terhadap mereka, tapi kita berikan pengampunan kepada mereka, dan kita katakan dalam hati kita bahwa saya mengasihi dia seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Amin, anak-anak muda. Kita akan melihat kata bijak, anak-anak muda. Kata bijak berkata seperti ini: balas dendam memang dapat memuaskan hatimu, tapi itu tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Balas dendam memang dapat memuaskan hati kita, tapi kita percaya bahwa itu hanya sebentar saja. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah hukuman. Jadi jangan pernah kita menyimpan akar kepahitan di dalam hati kita. Jangan kita menyimpan dendam di dalam hati kita. Tapi kita harus melepaskan itu pengampunan terhadap orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kalau kita melihat kesaksian tadi itu, yang pertama adalah dia menyimpan kepahitan dan dia menyimpan dendam terhadap keluarga, terhadap orang tuanya. Yang berikut adalah dia berkata seperti ini: pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti di sini yang kedua, kejemahan tentang pergaulan. Kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33, itu firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, Kak mau bilang bahwa janganlah salah memilih teman, sahabat dalam bergaul. Karena teman dan sahabat yang kita pilih untuk kita bisa bergaul dengan dia itu, dia seperti tombol lift yang kita tekan, itu tombol lift, dia bisa mengangkat kita naik, dia bisa membawa kita turun. Dan teman, sahabat yang kita pilih untuk kita anggap sebagai teman dekat kita itu juga seperti itu. Dia bisa membawa kita naik, dia bisa membawa kita turun. Bersyukur teman, sahabat yang kita pilih itu, dia akan membawa kita naik. Dan kalau dia membawa kita naik, berarti dia akan membawa kita kepada kehidupan, pergaulan yang baik. Tapi kalau dia membawa kita turun, berarti dia akan membawa kita kepada pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk. Anak-anak muda, mungkin kita, anak-anak muda, mungkin orang yang baik, orang yang mungkin tidak pernah hidup dalam kumpulan-kumpulan kemabukan. Mungkin anak-anak muda yang tidak pernah untuk merokok. Mungkin anak-anak muda yang tidak pernah untuk suka mengelola
pasti orang berkata bahwa iya memang betul. Jadi jangan sampai kita salah memilih teman dalam kita bergaul. Kalau teman yang kita bergaul dengan dia memotivasi kita kepada hal yang baik, memotivasi kita kepada hal-hal yang rohani, kita akan merangkul dia. Tapi kalau hanya untuk mau menjatuhkan kita, karena zaman sekarang banyak orang yang bergaul dengan kita karena ada apanya. Ketika Jenny bergaul dengan teman sahabatnya, Jenny biasa traktir dia, dan ada banyak anak-anak muda di luar sana seperti itu. Atau Jenny biasa memberikan dia uang, atau Jenny biasa membawa dia makanan, itu pasti dia lengket terus dengan Jenny karena ada maunya. Tapi di saat Jenny sudah memberikan sesuatu kepada dia, dia akan balik belakang dan tinggalkan Jenny. Jadi berhati-hati dalam kita memilih teman sahabat dalam kita bergaul. Amin, anak-anak muda. Karena Amsal berkata seperti ini. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malu. Siapa bergaul dengan orang yang baik, maka dia kehidupannya akan menjadi baik. Siapa bergaul dengan orang yang suka berdoa, orang yang suka melayani, orang yang setia dalam Tuhan, pasti kehidupan dia juga akan setia dengan Tuhan. Tapi kalau bergaul dengan orang yang malas, tidak pernah duduk di kaki Tuhan untuk berdoa, tidak pernah duduk di kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan, lama-kelamaan kita akan seperti itu. Kita bergaul dengan orang yang suka gosip, lama-kelamaan kita akan seperti itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang suka duduk di hadirat Tuhan, percaya bahwa kita juga akan seperti itu. Karena anak-anak muda zaman sekarang, dunia begitu penuh dengan kejahatan. Dunia begitu menawarkan hal-hal yang ingin menjatuhkan anak-anak muda. Tapi kalau anak-anak muda tidak kuat di dalam Tuhan, anak-anak muda tidak setia di dalam Tuhan, anak-anak muda tidak setia dalam doa, maka anak-anak muda akan jatuh kepada tawaran dunia. Di luar sana banyak sekali anak-anak muda yang jatuh. Bahkan masih SMP, mereka sudah jatuh. Masa muda mereka jatuh kepada hal-hal dunia, keinginan tadi yang mau memuaskan keinginan mereka sebentar saja. Jadi anak-anak muda berjalan. Anak-anak muda Nazaret mau tampil beda di luar sana. Anak-anak muda Nazaret yang mau memiliki masa depan yang penuh cemerlang, yang penuh harapan, mari tetap setia dengan Tuhan. Kalau sudah dikasih kepercayaan untuk melayani, sekali lagi kami berharap jaga itu kepercayaan, bukan untuk manusia, tapi itu kepercayaan jaga untuk Tuhan. Karena apa? Ketika anak-anak muda berikan waktu, kesempatan untuk melayani Tuhan, Kak percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Dulu Kak juga anak muda juga, tapi beta selalu memberikan beta punya hidup untuk Tuhan, sekalipun pulang kerja sudah capek. Dan mungkin banyak anak-anak muda yang masih kuliah, masih sekolah, mungkin pulang sekolah, mungkin masih mengerjakan tugas, tapi taruh di pikiran, taruh di hati bahwa Tuhan, beta harus mempersatukan, beta harus hari Jumat beta harus berdiri untuk mengikuti doa, karena beta punya hidup ini hanya doa saya yang bisa menolong beta. Amin, anak-anak muda. Jadi anak-anak muda harus tetap setia di dalam doa, setia untuk melayani Tuhan, karena karunia yang Tuhan kasih itu sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan kasih, karena tidak semua orang mendapatkan talenta karunia seperti anak-anak muda, bisa bermain musik, bisa tambori, bisa singer, bisa menyanyi dengan suara yang bagus. Banyak orang di luar sana tidak mendapatkan karunia seperti ini. Jadi anak-anak muda harus tetap setia
saat teduh. Karena apa? Iblis begitu licin untuk mau menjatuhkan kita. Seorang hamba Tuhan saja ketika dia tidak duduk di kaki Tuhan untuk berdoa, untuk saat teduh dengan Tuhan, dia bisa jatuh di dalam dosa. Teman Kaice seorang hamba Tuhan. Dia dulu ketua pemuda, bahkan dia juga biasa main musik. Bahkan dia juga biasa penginjilan juga. Tapi apa? Dia jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa dengan teman-teman seperian dia. Ketika ditanya kenapa bisa berbuat seperti ini, karena sudah beberapa bulan saya tidak pernah bersaat teduh dengan Tuhan. Jadi iblis itu licik, anak-anak muda. Iblis mencoba untuk mencari celah kita. Di mana kotong daun sedikit, di situ iblis masuk. Dan ketika iblis masuk, iblis akan menjatuhkan kita. Seorang hamba Tuhan saja dia bisa jatuh di dalam dosa, padahal dia sudah punya istri. Ketika istrinya hamil, orang yang dihamili juga dia hamil. Jadi ketika ditanya kenapa, saya sudah beberapa bulan tidak bersaat teduh dengan Tuhan. Akhirnya apa? Iblis mengambil celah itu. Iblis mengambil celah itu, iblis menjatuhkan dia. Jadi anak-anak muda, jangan pernah kita lalai dengan namanya doa. Karena doa itu yang menghantar kita, yang menolong kita untuk bisa melawan setiap godaan-godaan di luar sana. Kita baca Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Mungkin anak-anak muda yang ingat, Kaice pernah menyampaikan ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bilang, bersukarialah hai muda-mudi dalam kemudahanmu. Engkau bersukaria, engkau bersenang-senanglah. Tapi ingat, dalam kesenanganmu itu, dalam sukariamu itu, Tuhan bilang apa? Ada pengadilan yang sedang menanti kita. Kita boleh di luar sana, kita boleh jalan, kita boleh sopi, kita boleh bersama-sama dengan teman-teman untuk berkreasi di luar sana. Kita ada undangan, kita boleh pergi untuk menghadiri undangan ulang tahun, pesta pernikahan, kita boleh pergi. Firman Tuhan bilang, bersukarialah selagi masih masa muda. Karena ketika sudah menikah, waktu untuk kita mau bersenang-senang, bersukaria itu pasti kita harus berdoa. Jadi selagi masih muda bersukarialah. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, ingat bahwa ada pengadilan yang sedang menanti kita, ada hukuman yang sedang menanti kita. Puaskan masa mudamu, tapi intinya puaskan masa mudamu kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, anak-anak muda. Ketika anak-anak muda bergaul, seperti kita melihat kesaksian tadi, dia bergaul, tapi dia menemukan sahabat teman yang memberikan motivasi bagi dia. Dan di sini juga Kaice mau mengajak anak-anak muda. Ketika anak-anak muda bergaul, kalau melihat orang itu mungkin hidup dalam kejahatan, dalam dosa, beranilah tegur dia. Karena apa? Pada saatnya kita akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawab kita. Irma waktu itu lu sedang berteman dengan seorang perempuan atau wanita yang hidupnya suka merokok, hidupnya suka melakukan persinahan. Tapi di situ kita lihat diam saja.
Seperti kesaksian anak muda dari Vero tadi, ketika masa mudanya dihabiskan dengan melakukan kejahatan dan mendapatkan orang-orang di sekitar dia yang mau menuntun, mendorong motivasi dia. Dan kita percaya bahwa ketika dia menemukan seorang sahabat atau teman-teman itu, kita percaya bahwa temannya berkata bahwa sekalipun lu punya keluarga, lu punya orang tua meninggalkan lu, tidak memberikan kasih sayang terhadap lu, tapi lu percaya bahwa ada kasih sayang yang sangat luar biasa, ada perhatian yang sangat luar biasa, dan itu tidak membayar dengan apapun, yaitu kasih sayang daripada Bapa, yaitu Tuhan. Dan tadi kita melihat kesaksian tadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, kita mendengar kesaksian tadi itu, dimulai mengambil komitmen untuk setia dengan Tuhan. Dan dia mulai menjadi seorang mahasiswa teologi. Dan di situ dia dipercayakan menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Teologi. Satu kebanggaan yang luar biasa, kehidupan yang begitu hancur, tidak mendapatkan kasih sayang daripada keluarga orang tuanya. Tapi ketika dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mau untuk dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Dan begitu pun dengan kita, anak-anak percaya bahwa masa depan kita, kalau kita letakkan di bawah kaki Tuhan,